Oke, selamat malam semuanya. Suara saya terdengar jelas Pak, enggak nih? dengar Pak. Dengaran Pak. Oke, Dengar Pak. iya, oke. Kalau sudah, Kedengaran Pak. iya, ya, oke. Kalau sudah terdengar, kita akan mulai dari sini dulu, dari apa namanya? Nutupin ya, saya pindahkan aja. Jadi dari Python dulu. Sebetulnya untuk membuat program, saya mau contohkan gini. Tolong bantu saya nanti ya, kalau sudah mendengar atau memperhatikan, layarnya terlihat yang flowchart saya. Oke. Nah, tadi kan misalnya saya ambil contoh gini ya, saya ambil contoh kalau tadi kan kalian luas segitiga sudah oke, luas persegi panjang sudah oke. Kemudian kita akan belajar tentang misalnya menghitung luas, bukan luas deh sekarang. Misalnya kita orang belanja gitu. Yang diinput itu kalau belanja apa sih? Ketika kasir menginput itu yang diinput apa biasanya? Kalau kasir, ada yang tahu? Nggak bisa masuk karena ada gejala. Hah? Iya, oke. Kira-kira kalau diinput yang diinput apa nih? Ketika misalnya kamu beli sesuatu ini ke toko, kemudian atau ke minimarket, yang Harga diinput Pak. harga. Oke, yang diinput harga. Apalagi selain harga, apa? Ayo, yang diinput apa selain harga? Kalau kamu beli itu loh, beli barang, misalnya ke Indomaret atau kalau apa Mas, Superindo. Nah, itu yang diinput selain harga apa? Ayo, banyaknya. Kode barang Pak. Atau Kode jumlah. barang. Oh ya, boleh kode barang, tapi kita eh, sementara ini jumlah misalnya gitu ya. Sekarang dengan kode barang misalnya kode ya. Kode. Oke, nah sekarang yang diproses apanya? Kira-kira yang diproses. Ayo. Kita kita sebelum keluar kan pasti harus bayar gitu kan? Betul nggak? Berarti proses ini ini saya printnya kosong dulu. Yang diproses apanya? Kalau bayar itu berarti didapat dari mana? Ayo, dari mana Fit? Kan udah ada. Eh, Oh, ya, dari mana proses Putra? pembayaran, proses Ah, pembayarannya di kasir mm-mm. mungkin. Proses pembayaran di kasir. Berarti apa dong yang dilakukan di sini? Untuk mengetahui, kan terakhir kali itu kamu butuh bayarnya berapa gitu kan? Berarti kita tampilkannya harga. Nah, bagaimana proses, sorry, bayar di sini? Bagaimana menampilkan bayar ini? Maka rumusnya gimana? Di sini. Bayar sama dengan Yes. apa Fit? Ini menurut saya aja ya Pak. Iya, Kan boleh. kalau pengen bayar itu kan barangnya itu harus di scan dulu baru muncul Mm-mm. harganya. Mm-mm. Kan kan di atas sudah diinput tuh, harga udah diinput, kode udah diinput, jumlah udah diinput. Nah, bayarnya itu diperoleh dari mana? Kamu tahu bayarnya misalnya saya beli eh ini beli apa nih namanya? Beli roti atau apalah jajan kayak gini. Saya beli dua. Nah, saya tahu bayarnya berapa dari mana? Ditotalin harganya Pak. Nah, totalinnya gimana, Gio? Ayo, rumusnya apa? Hmm, Ayo. Kan harganya udah ketahuan nih, misalnya saya beli roti harga 5.000. Saya belinya dua. Saya harus bayar berapa? 10.000 Ibu Nah, 10.000 itu didapat dari mana? dari dari hasil penjumlahan menjualkan. 5.000 dan 5.000. Penjumlahan 5.000 dan 5.000. Oke. David, ada pemikiran lain? Benarkah jumlah bayar itu
5.000 ditambah 5.000 atau menurut kamu gimana? Kan tadi beli barangnya berapa? Bayar barangnya dua, Dua. Harga satuannya berapa? 5.000. Berarti untuk mendapatkan 10.000 itu bagaimana rumusnya? Jadi 5.000 dikali dua, karena kan Ya. ada dua Mm-mm. barang yang mau dibeli dan satunya harganya 5 ribuan. Ya, berarti kalau di dalam rumus ini 5.000 itu apa? Harga Harga Pak, dikalikan dengan jumlah. jumlah. Sesederhana ini, tapi perlu pemikiran, betul ya? Nah, yang ditampilkan di layar bayarnya nih, yang 10.000-nya. Nah, sekarang kita ke Python-nya. Nah, di Python-nya kita tulis, misalnya print, terlihat Python-nya? Terlihat Lihat Python-nya? Pak. Terlihat? Terlihat, Pak. Ya, toko laris manis. Oke, toko laris manis. Kemudian print, garis. Ini kan cuma untuk merapikan aja ya. Nah, terus berikutnya input lah. Yang di input pertama apa? Apa tadi? Ayo. Harga Harga eh, masuk ketikan. Mau kodenya mau diketikkan nggak jadinya? boleh Pak biar belajar. Ya, ketik kode misalnya kayak gini ya. Tadi barcode itu kode kode barang ya, kode barang misalnya. Enter. Terus input yang kedua selain kode barang apa yang diinput? Ketikan apa? Yang kedua tadi loh, yang nanti dikalikan apa? Dikali Harga. harga barang, Harga satuan misalnya gitu ya. Oke, terus input yang ketiga apa? jumlah barang. Ketikan jumlah barang. Oke. Nah, sekarang eh kita harus deteksi dulu seperti tadi yang kita pelajari. Kita coba dulu jalankan kalau nggak ada error aman. Kode barangnya misal 001, harga satuannya 5.000, jumlah yang dibeli 2. Oke, berarti tidak ada error ya, tapi belum selesai programnya, kan bertahap, betul nggak? Nah, sekarang yang kita harus pelajari berikutnya adalah melihat jenis data. Jenis data ada berapa? Tadi yang dibacakan? Yang kalian ketahui ada Ya, 3. Ya, apa aja tadi? float, eh, Float, integer sama string. integer, sama string. Kalau integer itu disingkat int, kalau string disingkat Eh, str. ya. String disingkat str. Ya, saya ulangi ya, kalau integer itu eh, di, disingkat int, kalau float ditulis lengkap ya. Nah, sekarang menurut kalian dari tiga inputan ini mana yang string, mana yang integer atau float boleh gitu. Yang menurut kamu string yang mana? Kalau bingung, yang integer yang mana? Ayo, halo. Ini ada yang lain nggak nih? Ayo, David masih mute. Menurut kamu, kan inputannya ada 3 nih. Inputan untuk kode barang, harga satuan, dan jumlah barang. Yang integer mana, yang string mana menurut kamu? Ayo, integer itu apa sih? Integer itu apa? Jenis data apa? Berbentuk bilangan bulat yang digunakan pada Python. Iya, bilangan bulat. Maka kalau menurut kamu yang bilangan bulat di di mana dari inputan yang diminta ini? Jumlah barang Pak. Jumlah barang kan kamu beli nggak boleh toh 1,5 misalnya kuenya dipotek nggak mungkin. Maka ini integer. Cara memberikan integernya gini. Depan aja int, buka kurung, tutup kurungnya di belakang. Kayak gini. Ada lagi nggak yang bisa integer? Ada nggak? Hmm, eh, Yang mana, Fit? Kan yang angka jelas, yang inputannya hanya angka yang mana? eh, sama harga Pak. Iya, harga itu int pasti ya. Float juga boleh sih, karena kan ini
eh, apa namanya angka harga itu. Kemudian yang kode barang berarti apa? Apa yo yang kode barang? Kode barang itu menurut kamu bisa nggak teks? Misalnya kodenya A01, B2, bisa nggak? Hmm, Bisa nggak? Kalau kamu misalnya scan barcode tuh, di scan barcode itu bisa nggak ada hurufnya? Tidak semuanya angka. Mungkin nggak? ada Pak, ada. Ada. Nah, berarti ini jenis datanya apa dong kalau bukan angka? Ayo, apa tadi? Jenis data cuma ada tiga loh. Float, integer, satu lagi apa tadi? String. String. Ya, Dona. Oh, Dona udah hadir. String, jadi teks. Maka kalau ini teks ya udah nggak usah diapa-apain. Nah, sekarang barulah kita buatkan tempat menyimpannya. Tempat menyimpannya tadi disebut apa dalam pemrograman? Tempat menyimpan data yang diinput disebut apa tadi? Ayo, Variabel. variabel. Nah, Variabel. untuk kode barang, variabel yang cocok apa kira-kira? Ayo, kira-kira apa? Halo, apa kira-kira? Kalau untuk harga satuan apa? Untuk jumlah barang apa tempatnya? Ada yang bisa? Apa di sini? Halo. Kamu tadi kalau menghitung luas persegi panjang, yang diinput apa dan apa? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Yang diinput panjang kali lebar. Variabel untuk panjang kamu pakai apa? P, P. Kalau variabel untuk lebar? L. L. Nah, sekarang kalau untuk kode barang kira-kira kamu mau buat apa? Ini bebas sih, tapi kira-kira apa yang paling relevan sesuai dengan eh, data ini? Apa kira-kira? Atau kalau kamu mau buat yang mana deh? Dari tiga inputan ini kamu mau yang mana? Variabelnya yang mana kamu buat? Ini tidak ada salah benar ya. Ini terserah kamu sih. Kayak tadi kan pada pakai ABC gitu. Nah, ini boleh pakai apa aja tapi yang relevan. Saya kasih contoh deh. Ini kode Menurut misalnya. Kode saya isi dengan kayak gini. Ngerti? Pada kode saya isi dengan kode barang. Terus yang harga satuan apa dong? Apa? A, A boleh. Hal selain A yang kira-kira gampang ditahu. Oh ini harga isinya gitu. Kira-kira apa? Apa? Apa Fit? Manuela? Kira-kira apa Immanuela? Kalau yang diketik orang itu harga satuan, variabelnya kira-kira apa yang memudahkan kamu mengingat? R. Nah, R boleh, apa A tuh? boleh, B sebenarnya boleh. A Tapi boleh nggak, kalau Pak? apa? H. H, H boleh. Tapi kalau misalnya biar gampang orang tahu ketika kamu nanti melanjutkan sebuah program, itu sebaiknya ini diberi nama harga. A boleh, B boleh, C boleh. Tapi kan kadang-kadang kalau nanti programnya udah panjang, variabel A itu isinya apa ya? Betul nggak? Variabel B itu isinya apa ya? Kan bingung toh? Nah, tapi kalau variabel harga, oh itu harga satuan. Betul nggak? Memudahkan kita nggak sebagai seorang programmer? Nah, kira-kira kalau yang di ketiga ini, variabel apa? Jumlah. Jumlah. Boleh nggak dua suku kata, Pak, nama variabel, misalnya jumlah barang gitu, boleh nggak? Boleh nggak? Ayo, boleh nggak? Boleh Pak. Boleh. Kenapa boleh? Cara penulisannya yang diperbaiki. Kalau misalnya mau panjang, berarti pakai dua suku kata, jumlah, di strip atau underscore, barang. Ini boleh. Ngerti ya? Kalau seandainya banyak jumlah nih, ada jumlah barang, ada jumlah terjual, ada jumlah ini kan variabelnya harus variatif. Sampai di sini dulu ya, sampai di sini dulu. Karena dari tadi kita pertemuan di kelas sampai sekarang kamu masih agak bingung nih. Sekarang tentang pemberian nama variabel itu kamu masih bingung nggak? Atau sudah punya apa ya pencerahan nih sekarang? Ketika oh variabel untuk inputan kode itu
ya saya beri kode gitu. Walaupun tadi boleh A, boleh B, boleh C, boleh D, itu nggak salah, nggak salah. Tapi apakah kemudian itu memudahkan kita nanti ketika kita memperbaiki program itu yang perlu dipikirkan. Pertanyaan saya sekarang, sejauh mana kamu memahami tentang variabel yang barusan saya sebutkan, variabel yang kode harga jumlah. Bukan hafalan loh ya, tapi kamu paham. David gimana? Berapa persen kamu memahami ini? Sebelum aku tahu ini variabel Hmm, ini aku 20%, tapi pas udah diajarin Pak Santo jadi 95%. 90-an persen ya. Oke, Emanuela berapa? ah palingan 90-an juga, Pak. 9 juta. Tapi paham ya. Nanti akan saya tes sekali lagi seperti sekarang ini. Oke. Kita tes pengetahuan aja. Ini kita jalankan ya. Kode barang misalnya A11. Karena dia boleh teks harga satuan 5.000. Kemudian jumlah barang yang dibeli 3 misalnya. Oke, selesai. Program kita nggak ada error. Nah, untuk melengkapi program ini apa yang harus kamu lakukan sekarang? Yang kita hitung tadi berdasarkan diagram tadi, sekarang kita masukkan rumusnya. Ya toh? Betul nggak? Langkah Hmm. yang di sini. Oke, langkah yang di sini adalah kita akan lihat berarti rumusnya apa tadi? Bayar, jangan huruf besar ya. Bayar itu kan nilai yang harus kita bayarkan. Berarti didapat dari mana tadi? Harga Harga dikali pada jumlah. barang Harga dikali jumlah. pada barang. Nah, maksudnya gitu. Tapi jumlah dikali harga juga boleh ya, karena ini perkalian. Sampai di sini, kalian paham bahwa baris keenam itu tidak akan terlihat di layar nanti. Betul ya? Ya betul Pak. Karena ini proses di baliknya. Nah, sekarang kalau untuk menampilkannya, kita klik ketiknya apa kalau untuk menampilkan bayarnya? Print. 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 Print apa? Bayar. Ini dulu ya, kita buktikan dulu. Nanti kita percantik tampilannya. Kode barangnya misalnya A23. Harga satuannya 50.000. Terus jumlah barang yang dibeli 3. Maka kalau benar ada tulisan di baris ketujuhnya adalah 150.000. Tuh, betul ya. Nah, sekarang kalau dibayar ini ingin ada kata-katanya, ya, jumlah bayar adalah gitu. Ya, maka pakai tanda kutip. Jumlah bayar adalah koma. Koma. Oke. Ini ada spasi supaya nanti antara angka ada jaraknya. Coba kita run lagi ya. Nah, kodenya saya ngawur aja, AAA. Kemudian harga satuannya misalnya 6.500. Saya beli barangnya sebanyak 10, maka jumlah yang harus ada bayar adalah 65.000. Oke, gitu. Paham sampai di sini? Sekarang berkembang nih. Berkembangnya gini. Eh, setelah ini harus ada yang diinput nih. Apa yang diinput kira-kira? Kamu tahu sekarang harus bayar 65.000. Ayo. Kira-kira yang diinput apa? Apakah uangmu selalu pas 65.000? Enggak. Enggak. Maka inputan yang dibutuhkan apa di baris ke-8? Harga uang yang kita berikan. Ya, uang diterima oleh kasir kan? Berarti di sini, berarti di sini apa? Variabelnya yang kita gunakan apa? Atau saya pancing dari input dulu deh. Yang diinput apa tadi? Uang diterima. Gitu ya? Betul nggak? Nah, berarti apa dong? Ini variabelnya apa kira-kira kalau uang diterima? Ayo, apa aja? Agak cepat. Tadi kan udah ngerti variabel apa. Saya butuh variabel apa nih untuk uang diterima? Ayo, David. Uang diterima, saya butuh tempat penyimpanannya, Pak. Kalau tadi kan jumlah bayar, jumlah, harga satuan, harga, kode barang, kode. Nah, sekarang uang diterima kira-kira mau pakai variabel apa? Ini kan gak ada salahnya. Boleh apa aja. Apa, Fit? Emanuela, apa kira-kira? Delano, ada nggak yang mau kamu komentar ini? Kira-kira apa?
Variabel yang Eh, kira-kira cocok untuk uang diterima. rupiah. Rupiah. Oke. Ada yang lain yang usul? Ini nggak salah ya. Rupiah juga boleh loh ya. Tapi mungkin ada Dolar, apa? dolar, Dolar. Oke. Sekarang kalau yang mendekati kepada uang yang diterima. Saya kan terima uang nih. Gitu. Variabel yang paling mendekati apa? dompet, Pak. Dompet itu apa? Saldo, saldo. Saldo. Boleh saldo. Pembayaran Pembayaran. Nah, boleh. Saya pakai pembayaran aja ya. Pembayaran. Sama dengan input. Tapi ingat, ini diintegerkan karena ini uang. Betul nggak? Jadi yang kalian buat tadi rupiah, dolar, saldo, itu nggak salah ya. Nggak salah. Tapi kan kadang kita bingung. Ini dolar apa ya? Ini rupiah apa ya? Gitu kan. Tapi kalau pembayaran, oh ini uang yang dibayarkan. Ya. Tapi kalau misalnya ini rancu, Pak, di atas kan ada bayar. Di sini pembayaran. Bingung nggak? Ayo. Nggak terlalu. Nggak terlalu apa? Soalnya kan bayar itu kan jumlah uangnya, bukan yang harus Mm-mm. diberikan buat Oke. bayar. Berarti boleh nggak kalau di sini variabel saya diterima? Boleh, Pak? Hmm. Lebih lebih menggambarkan nggak bahwa oh ini uang yang diterima nih gitu. Ya, karena ini nanti ada dampaknya loh. Dampak berikutnya adalah rumusnya. Oke, saya sampai di sini dulu ya. Saya coba jalankan dulu programnya. Tadi 65 kode barangnya A B C misalnya. Terus harga satuannya 56.000 misalnya. Terus saya beli barangnya 5 misalnya. Saya harus bayar 280.000. Uang saya 300.000 misalnya. Gitu kan? Enter selesai, nggak ada error. Tapi menurut kamu, ini harus ada penyelesaian nggak dari program ini? Iya, Pak. Apa penyelesaiannya? Kembali. kembali Kembali. Kalian. Betul, kembalian. Maka harus ada rumusnya. Kembalian itu tiga rumusnya gimana? Variabel yang eh, kita gunakan kembali. Terus, siapa Mas? Giovanni? di, diterima dikurangi jumlah pembayaran, Pak. Diterima, dikurangi, Nggak diterima, dikurangi, pembayaran. bayar. Kan gitu kan? Jadi maksud saya variabel yang kita gunakan itu untuk memudahkan kita kayak gini nih, membahasakannya. Betul nggak? Coba kalau tadi dari atas A, B, C, D, boleh, tapi kan kita bingung itu A apa ya tadi? B apa ya? Bisa salah kan? Oke, nah sekarang kita print. Apa yang di print sekarang? Kembalian. Ya, Ah, kembalian ya. Kita panggil variabel kembali. Oke, semakin memperjelas tentang variabel ya. Betul nggak? Iya, jadi di sini variabel itu memudahkan kita untuk mengingat tempat-tempat ini isinya apa sih? Kalau misalnya gelas, oh isinya air. Oh, teko juga isinya air sih, Pak, tapi jumlahnya lebih banyak misalnya. Oh, kalau piring isinya nasi, kurang lebih kayak gitu ya. Walaupun kamu mau taruh nasi di gelas, boleh nggak? Boleh nggak? boleh. Boleh, nggak ada salahnya. Sekarang kita coba ya, kita jalankan sekarang. Misalnya kode barangnya QWE. Nah, harga satuannya 45.000. Terus jumlah barang yang dibeli adalah 20 misalnya. Nah, ternyata dia harus bayar 900.000. Kalau seandainya uangnya pas, maka kembaliannya nol. Udah. Nanti ini dikonekkan dengan mesin printer, di print krek 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 gitu. Ngerti ya? Pak, kembaliannya dikasih pemisah dong. Di sini print. Ini tinggal kalian kembangkan sendiri. Ini kan cuma mungkin apa ya aksesoris ya. Misalnya saya kasih pembatas kayak gini. Mungkin saya kasih panjang, terus ini juga saya kasih panjang, karena memang pemrograman ini nggak ada oh rata tengahnya bagaimana, rata ini di spasi kayak gini memang, gitu untuk sementara ya, kalian saya jelaskan kayak gini. Jadi misalnya kayak gini, jalankan, mungkin akan sedikit berbeda sekarang. Kode barang misalnya A, B, C, kemudian harga satuannya 50.000, kemudian dia beli 3, nah terus uangnya 200.000, kembaliannya 50.000. Selesai kan? Gitu. Bisa dipahami? Nah, ini nanti anak-anak kalau kita kembangkan di pemrograman selanjutnya tuh ini harusnya ada if Pak, misalnya if gini, apakah Anda mau melanjutkan lagi? Nah, kalau dijawab yes,
Nanti akan muncul lagi kodenya, set, ngisi lagi kodenya dan seterusnya. Nanti bisa dikembangkan lagi, Pak. Kalau kodenya kita ketik begini, otomatis ngambil data barangnya. Ya iya, nanti ke depannya kayak gitu. Gitu. Tapi kurang lebih seperti ini. Anda mau screenshot boleh ya? Ini kan direkam ya, nanti kita share video recordingnya ya. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Aman semuanya? Kasih reaction kalau nggak bisa bicara, mungkin kasih reaction. Nino, Saya praktek. mau dipraktekin? Lagi saya praktekin ini. Oke, siap. Siapa yang praktekin ini? Di screenshot boleh kan Pak? Boleh, yang mau screenshot boleh. Daripada Oke. nunggu nanti. Ya. Tapi jangan diapalin di logika ya. Nanti misalnya gini, tadi Pak Santo nyontoinya tentang apa namanya, hmm, apa ya? Apa harga barang nih? Mau nyoba ini deh, menghitung luas lingkaran misalnya, atau rumus apapun gitu. Nah, nanti idenya gini, kalau kalian mau ngembangin, nanti judulnya adalah rumusan matematika luas bangun datar. Pilih satu, luas persegi panjang. Pilih dua, luas lingkaran. Pilih tiga, luas segitiga. Pilih empat, keliling lingkaran. Jadi banyak. Nanti tinggal input. Kalau pilih satu, tadi luas persegi panjang, maka minta inputan apa itu. Nanti ada yang namanya pengulangan dan pencabangan. Tapi nggak saya ajarkan sekarang. Untuk saat ini sampai di sini dulu. Oke, sebelum saya lanjutkan sedikit lagi, adakah yang mau ditanyakan? Jadi mengerti? Sampai di sini bisa dimengerti? Ngerti, Pak. Oke, mengerti ya. Nah, sekarang kita ada pertanyaan nggak nih, teman-teman yang lain? Aman? Nino, Delano, aman. Ode, oke. Dona muncul kayak gitu. Ezra udah mulai ngantuk-ngantuk gitu ya, udah di dalam tanda salibnya Yesus malah mau tidur ya. Chloe, Chloe yang mana nih ya? Chloe apakah sehat? Tadi pulang cepet tuh. Oke, aman? Kalau aman saya lanjutkan. Yuk, sekarang saya lanjutkan. Ini saya akan apa ya? Buat baru aja deh. New. Oke. Nah, sekarang ketika saya buat new, untuk membuat program yang di Python kayak gini, inputnya adalah kode barang, harga satuan, ya dan seterusnya, maka di sini bisa pertama kali selalu menggunakan event nih, when green click, ya, when green flag click. Perhatikan baik-baik. Ini ya. Setelah ini diklik mau muncul apa? Say something ya. Selamat datang di tokoku. Toko laris manis aja ya. Laris manis. Ini mungkin saya kasih 3 detik. Atau kelamaan lah 2 detik aja kalau gini. Nah, setelah itu di sini adalah minta inputan gitu ya. Kita nggak pakai apa namanya ini sprite-nya di sini. Ini nggak usah pakai apa namanya garis-garis ya. Kalau kode blok berbeda. Nah, sekarang minta inputan. Inputan ada di mana? Kalau say ini kalau di Python say itu adalah print. Kalau di sini inputnya apa? Kalau di sprite Sensing. apa? Di sensing pilihnya apa? Ask. Ask. Gimana bacanya Manuela? Ask. Ask, Pak. Oh, ask. Oke. Ask apa? Es krim atau es potong? Itu Oke. tes global. Nah, sekarang kita yang pertama di input kode barang. Tulis aja di sini. Input kode barang. Oke. Setelah itu, sekarang kita belum siapin variabel, Pak, tadi. Nah, kita menuju ke variabel. Make a variable. Ingat tadi variabel kita ada berapa? Yang di sini ada berapa variabel? Pembayaran. Kode, harga, jumlah, bayar, diterima, kembali. 6 variabel, betul nggak? 6 ya. Oke, maka Kenapa? kita buat langsung aja. Yang pertama tadi apa? Harga, buat lagi jumlah, Kode, Pak. kode, terus bayar, terus Diterima. diterima, baru 5, satu lagi, Dikembalikan. kembali. 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 Nah, kalau di sini, di tampilan sisi kanan dari sprite-nya ini mengganggu, variabelnya, belibet lagi, variabelnya, maka ini di off-in aja, nggak apa-apa, nggak mempengaruhi di sana.
Pak, saya mau yang bayarnya muncul gitu. Ya, kamu tinggal diklik bayar. Kembalinya muncul, kembali. Udah, tinggal ini ditata bisa loh. Nah, ini bayar kembali segini. Tapi kalau mau muncul semua ya nggak apa-apa, tapi tinggal dirapikan aja biar nggak terlalu ini. Misalnya Pak, saya di sini harusnya tahu nih Pak, variabelnya adalah harga atau bayar, bayar udah ya, bayar dan kembali, udah nggak apa-apa, bayar dan kembali aja, ya, oke. Nah sekarang setelah diinput kode barang, maka disimpan ke dalam variabel. Caranya dari sini adalah set, kan ini input kode barang, maka cari variabel kode, kita isi dengan dari sensing adalah answer. Betul ya, Manuela? Ya, Saya Pak. akan mengisi kode barang ini dengan jawaban yang diketik oleh orang ini. Lihat ya, saya jalankan. Oh, variabelnya saya tampilkan semua aja dulu deh, biar kamu nggak bingung nanti, biar tahu. Oke, lihat. Ini agak berantakan, saya tata sedikit. Lihat ya, semuanya masih nol. Jadi tempat yang kita siapkan, variabel yang kita siapkan itu masih kosong semuanya. Nah, sekarang kalau saya jalankan programnya, di sini, dia bilang selamat datang di toko input kode barang. Lihat ya, kode barang tadinya nol. Kalau saya input A, DC gitu kan. Enter, lihat tuh isinya AADC. Ini di sini. Ngerti ya? Kalau tadi di Python kamu nggak bisa ngelihat kayak gini, tapi kalau di coding block kelihatan, betul ya? Yang tersimpan. Oke, nah sekarang setelah input kode barang, tadi minta yang kedua apa? Input apa? Harga. 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 Maka variabel harga, set harga, kita isi dengan answernya yang kedua. Ini adalah input harga, harga satuan. Yang diinput berikutnya apa? Jumlah. Apa? Jumlah. Jumlah beli berapa gitu kan? Jumlah beli. Sama seperti di variabel jumlah, kita isi dengan answer. Oke. Sampai sini paham? Ini berbicara tentang variabel tadi ya. Variabel diisi, variabel diisi. Yuk, yang belum pernah scratch. Matthew, are you okay? Oke, Pak. Okay. You understand about the variable in this program? Yes. Okay, thank you. Okay, let's continue with our lesson today. Yang selanjutnya adalah Bayar, set- Pak. apa? Bayar. Bayar. Oke, bayar. Nah, sekarang bayar itu rumus, betul nggak? Iya, Pak. Tidak tampil di layar. Maka sekarang akan kita isi variabel bayar, gitu ya. Akan diisi dengan apa? Tadi apa? Answer. Eh, harga kali jumlah. Harga kali. Jumlah. Jumlah. Pakai Iya, operator, Pak. maka kita masuknya di Operator. operator. Oh iya. Operator kita ambil perkalian. Sreset. Paham sampai sini? Paham, Paham? Pak. Nah, yang dikalikan apa? Yang dikalikan adalah variabel. Variabel Bayar. bayar. Oke. Dan jumlah. Jumlah. Ah, Nah, apakah variabel bayar sudah tampil di layar? Belum, karena Bayar. ini masih diproses. Tapi di kotak-kotak yang ada di sini udah kelihatan nanti. Coba kita jalankan dulu deh. Selamat datang di toko Santo Manis. Kode inputnya AS gitu kan. Terus harga satuannya 3.000. Enter. Jumlah belinya 5. Enter. Nah, jumlah belinya udah ketahuan kan? Jumlah beli 5, Ya. harga AS bayarnya kok belum? Ayo. harga, Karena Pak, bukan bayar. Keliru ya? Ada yang keliru ya? Iya, Pak. Harusnya harga. Kalau keliru kayak gini gimana? Tinggal ditimpa aja. Set. Bayarnya tarik ke kiri. Set. Kita jalankan ulang ya. Laris manis. Oke, inputnya adalah DAS. Kemudian harga satuannya tadi 5.000. Terus jumlah belinya 3. Set. Nah, nih, baru udah keisi. Tapi si kucing belum menampilkan sesuatu kan? Maka kalau biar menampilkan sesuatu, kita ke loop, kemudian dia say eh, sesuatu. Kalau memang langsung bayarnya tinggal variabel, kita tarik bayar di sini.
Gitu tak? Ya. Iya, Pak. Tapi kalau ingin ada kata-katanya, gimana? Supaya jumlah yang harus Anda bayar adalah gitu. Pakai apa? Ditambah Pak kata-katanya. Gimana tampil kata-katanya di mana? Kan Di ini kalau saya isi, looks kalau isi nggak bisa kan? Jadi Di pakai apa ah, dong? di looks. ditambah lagi Pak Di mana? kata-katanya. Iya, ditambahin di mana? Pakai Ditambah. apa? Pakai Pak- pakai Pakai looks, Pak. Pakai pakai looks. looks Bisa pakai looks. Bisa, bisa. Pak. Terus pilihnya Saya apa? Oke, saya Pak. kalau Heh? Ayo. Hah? Tadi dulu ini kok muncul kayak gini apa sih ini? Ayo, pakai apa? Delano, pakai apa ini kira-kira? Biar ada kata-katanya, jumlah yang harus Anda bayar adalah gitu. Benarkah pakai looks? pakai operator Pakai Coba rata. operator, pilihnya yang Eh, bawah itu Bawahnya lagi, Pak. ini apa operator namanya ketutup. join. Join. ya. Yeay. Ini Ya, di Pak. sini, ini diberi kata-kata. Yang harus dibayar adalah, masuk pakai tanda kutip ya, ini kan bukan Python. Oke, kita jalankan coba. Selamat datang. Terus input kode barang A, B, C. Harga barangnya 3.000. Jumlah yang dibeli adalah 12. Ada kan kata-katanya? Iya, Kalau, Pak. kalau terlalu pendek kata-katanya biar agak panjang jedanya kasih 5 detik misalnya. Nah, sekarang variabelnya akan saya umpetin semua aja karena udah pada tahu kan. Yang penting jalan kayak gitu. Oke. Saya jalankan sekarang. Coba saya taruh di tengah. Saya full screen aja. Jalankan. Di toko laris manis, input bar kodenya AC. Harga satuan 45.000. Jumlah beli 4. Yang harus dibayar 180.000. Gitu. Oke. Sudah ya, nanti tinggal tambahkan kembalian gimana dong Pak kalau kembalian ya ke operator. Pakai variabel dulu nih, misalnya mau ambil kembalian. Kembali diisi dengan apa? Dari operator dong pengurangan kan gitu kan? Iya, Pak. Ya. Yang dikurangin variabel apa tadi? eh harga Bayar, harga atau bayar? Harga sama bayar Harga dan Kembali, eh Dan kembali itu belum diinput ya tadi? belum Oh Pak. iya kan belum harganya tahu, diinput, Pak. belum diinput ya. Berarti X dulu kan? Apa yang Ya. Iya, Pak. ditanyakan? Ditanya itu Jumlah kembali uang, kembaliannya. kembali. Jumlah uang jumlah Uang uang dikembalikan. dibayar dulu dong. Ya. dibayar. Ya. Jumlah Maaf, uang Pak. dibayar, maka di sini variabel yang adalah variabel variabel sebentar saya stop dulu. Variabel yang digunakan adalah Kembali. 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 Kurang dong tadi. Harusnya apa? Jumlah ya? Ah, Jumlah, jumlah dong. Kan tadi kita akan menggunakan jumlah uang dibayar, ya kan? Untuk Oh diisi iya. dulu dengan jawaban jumlahnya dulu, kan gitu. oh ya ya ya. Ya kan ini makanya variabel itu sangat penting membantu kita kayak gitu ya. Nah, barulah di sini baru kembali diisi dengan gitu kan? Iya, Pak. Kembali diisi dengan pengurangan Operator. tadi. Gitu. Apa yang dikurangi? Eh, Jumlah jumlah ya. dan Ya. Eh, harga lepas masukin ya. Jumlah dikurangi bayar. bayar ya. Jumlah Apa? dikurangi bayar ya. Iya, Pak. Iya. Iya. Nah, baru nanti di say something aja. Ini kalau biar cepat, contoh saya masukkan di sini. Kembali jadinya. Yang di print di layar yang kembali. Gitu toh? Iya, Pak. Oke, Ya, bisa Pak. dipahami? Bisa. Iya. Jadi kelihatannya panjang, tapi kalau pemikiran kita step by step, itu akan lebih mudah. Oke ya, Boleh saya screenshot nggak Pak, buat belajar? boleh. Silahkan. Ini baru basicnya ya nanti. Oke. Itu baru basicnya Pak. Iya kan nanti masih bisa dikembangkan, backgroundnya belum dirubah. Terus bagaimana kalau ini terjadi pengulangan kayak gitu ya? Yeay. Kan di sini kan Oh, ada yang namanya pengulangan nanti. Oh ini motion aja belum kan pergerakan nih. Jadi misalnya
Setiap kali dia menjawab, dia akan berjalan 10 langkah ke depan. Nah, misalnya kayak gini nih. Lihat ya. Selamat datang di toko laris manis. Dia akan berjalan 10 langkah. Lihat si sprite yang sebelah sini. Lihat ya. Kalau saya klik, pas setelah dia mengucapkan selamat datang di toko laris manis, dia akan maju 10 langkah. Tuh, gitu ya. Bergerak kayak gitu. Atau misalnya saya ini ya, saya putar nih setelah input, jawaban muncul, saya putar. Jadi si kucingnya agak nunduk. Jalan, maju lagi dia, set tuh. Kemudian baru saya isi misalnya kodenya 3E, enter, tuh dia makin muter gitu. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, itu di motion ya. Oh, Kemudian nanti ada juga ini look sudah tadi ya, sound sound sudah mempraktekkan ya kalian ya. Yang sudah sudah, menggunakan Pak. rekaman sudah. Kemudian Ivan ini sudah tadi ya. Ini when green flag click gitu ya. Kemudian di sini juga ada yang lainnya. Oke, ada kontrolnya ya. Ini pengulangan kalau tadi ya. Ini pengulangan. Pengulangan itu untuk misalnya semua program ini akan diulangi eh, 3 kali. Contohnya kayak gini. Lihat ya. Ini saya belum isi dulu biar kalian tahu. Ini saya jalankan. Set, selamat datang laris manis. Ya, kemudian saya isi kodenya ABC. Kemudian input harganya 6.000. Yang dibeli adalah 30. Nah, ini jumlah balance gitu. Ingat ya, dia akan selalu muter-muter dan bergerak. Oke, jumlah uang dibayar misalnya 70.000. Uang kembalinya minus ya, berarti utang ini punya utang. Jadi minus. Oke. Nah, sekarang kalau ini akan diulangi repeat gitu ya, sampai 3 kali. Ini kan tadi program berhenti kan? Ini saya masukkan nih sekarang di sini. Tuh, repeatnya di sini. Tuh. Repeat 3 kali. Nanti pas program selesai yang memberikan kembalian, Ulang dia, lagi. dia input lagi. Input lagi, input apa ini tadi? Tutup soalnya. Input harga satuan 3.000. Kemudian jumlah 5. Oke. Dia akan nanya lagi nanti, selamat datang lagi, lihat. Jumlah bayarnya sekian. Tuh. Jumlah uang 70 700.000 deh. Biar nggak minus. Tuh kembaliannya segitu. Nah, selamat datang laris manis lagi. Betul nggak? Ya, Pak. Dia akan ngisi, coba saya isi sampai 3 kali baru berhenti. Kalau semua dibayar segitu, uang saya misalnya segini, kembalinya 44. Tak, selamat datang laris manis lagi, ngisi lagi, jalan lagi, 7, 6, terus jumlah bayar, cuma beli 5, dibayar sekian, terus saya isi uang saya 100 misalnya, 100.000 ya, kembaliannya 970. Lihat, program berhenti, bener nggak? Iya, Nah, Pak. nah pertanyaannya, kalau ini program kasir untuk pembayaran, program kasir itu akan berhenti ketika komputernya dimatikan, bener nggak? Iya, Pak. Maka pengulangannya apa dong? Repeat 3 kali atau ada pilihan lain yang cocok? Pakai if. Pakai if. Kalau pengulangan aja, pakai apa yang cocok? Pakai forever. Prefer. Dia akan berhenti ketika kita hentikan. Kasir kan gitu kan? Ya, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Ya udah, Pak. Cukup ya. Ya, oke. Baik. Kalau sudah, tidak ada pertanyaan, karena ini saya jam 8 ada Zoom yang lain. Maka sementara seperti itu nanti dicoba-coba ya. Jangan hafalan, kalian challenge sendiri. Oh, saya mau bikin rumus apa gitu ya, Clarissa. Ya, kalau misalnya saya mau bikin rumus luas lingkaran bisa nggak sih? Nanti pengembangannya gimana? Itu pasti bisa. Begitu anak-anak. Pertemuan besok kita kita nggak usah panjang-panjang, tapi akan belajar terus sampai Pak, mendekati. Ya, Pak, ya, besok ada Zoom lagi nggak Pak besok Pak? iya. Rencananya ada Zoom untuk belajar jam 7 Jam juga. Nggak, berapa Pak? jam 7. Oh, oke Pak. Oh, kita nggak lama-lama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah bisa dimengerti semuanya? Ada YouTube-nya nggak Pak? Ada apanya? YouTube-nya. Ada, nanti video ini kita YouTube kan. Makanya on cam, jadi kamu tampil di YouTube nanti. Oke.
Oke, Pak. Aku terkenal. Gitu, ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi, Putra? Ya Pak, kenapa Pak? Ada pertanyaan nggak? Kasya? Enggak kok, lagi memproses aja semua materi dari Oke. Bapak. Viola, Karen, Levin, aman? Baik, kalau sudah aman, ada nggak ada pertanyaan? Saya stop recording dulu, terus kita akan mengakhiri pertemuan kita nanti.